Solusinya ada dua. Pertama, kalau kamu overstay, tidak memiliki paspor, saat kamu datang ke Cungkuan O, itu mereka tidak akan peduli. Kamu disuruh keluar. Bener nggak? Iya, saya sudah sampai bolak-balik sampai jam 2:30 di sana. Nggak mau, sayang. Nggak mau, mereka nggak mau. Karena itu, jika agentmu mengatakan ditaruh di KJRI, coba minta sama KJRI. Dan setelah itu, paspormu itu, kalau ini alternatif pertama ya, kalau kamu ingin menyerahkan diri, posisi kamu punya paspor, kamu datang ke sana, paspormu diambil, diinterogasi. Setelah itu, kamu akan dikasih tahu kapan sidangnya, apakah dibelikan tiket pemerintah, apa beli sendiri. Iya. Karena yang ikut sidang yang nurut sama omongannya Miss Yuni 3 minggu pulang, ada yang 1 bulan pulang, ada yang 3 bulan pulang. Paling lama 3 bulan. Anak-anak yang ikut aturannya Miss Yuni itu 3 bulan sudah pulang dong. Yang penting kamu jangan menye-menye, jangan ini, jangan itu. Pokok mantep pingin pulang. Nah, karena kamu nggak punya paspor, kamu datang ke KJRI ngambil paspormu dulu. Seandainya KJRI memberikan paspor itu, maka kamu serahkan paspor dan KTP-mu ke lantai 15. Mereka akan mengambil semuanya. Semuanya diambil, kamu cuma dapat 1 kertas saja. Oke? Tapi jika kamu paspormu hilang, ini dengarkan bagi anak-anak yang OS, jika kamu tidak punya paspor apapun, nggak apa-apa. Datang ke kantor polisi, ke mesin. Ke mesinnya. Di mesin itu, kamu ketik namamu, Yuni Andarwati, nomor paspor C8895, nomor KTP 78WX berapa, kehilangan paspor pada tanggal 9 bulan 9 2020. Tulis seperti itu, kertas itu kamu dapat, datang ke Cungwan O. Datang ke Cungwan O lantai 1, itu biasanya kamu masih ditanyakan ini, itu. Telepon saya. Jadi kasih tahu saya, biar saya yang ngomong sama mereka. Iya, baik. Saya yang ngomong sama mereka bahwa kamu overstay. Dan kamu akan dibawa ke lantai 15, sayang. Baik, Miss. Jadi selama ini kamu sudah dikontenin tapi nggak ada solusi buat kamu, sayang. Saya tuh pengen pulang dari tanggal 8 ya, Miss. Heeh. Saya tuh sudah nyari informasi gitu maksudnya. Oh, cuma ada yang ngasih website, ngasih ini. Saya tuh nggak butuh seperti itu gitu. Kamu tuh cuma ngasih tahu saya kemana saya harus pergi gitu loh, Miss. Seperti itu. Saya bilang saya tuh cuma butuh kemana saya harus pergi gitu. Oh, cuma dikontenin tapi nggak ada gerakan gitu. Maksudnya apa? Saya tuh, oh berarti konten itu nggak mau lihat bantu apa gimana gitu. Saya tuh nangisnya di situ, Miss, sedih gitu. Maksudnya kok saya mau pulang aja kok susah gitu. Emang karena saya salah sih dulu juga kan, kenapa saya OS gitu. Saya juga nyesel. Nanti kalau kamu sudah diproses, saat paspormu nggak ada, mereka akan memberikan surat lakindo. Nanti saya bimbing kamu. Jadi setelah kamu menyerahkan diri, sidang diputuskan jedek, kamu diizinkan pulang. Setelah itu kamu dapat surat. Nah, nanti tak bimbing lagi buat paspor di KJRI. Paspormu jadi, nanti tak bimbing lagi beli tiket. Jadi itu masih panjang perjalanannya, sayang. Waduh, kok ada ya yang ngontenin tidak ada solusi gitu. Aduh, jadi Berarti saya beli tiket ya, Miss. siap. Lah kemarin aja ada banyak mas-masnya yang mereka itu nggak mau telepon saya karena malu mungkin. Mereka ikut ini, Dok. Kayak gini ada masalah, mereka ngikutin cara saya. Jadi mereka tuh ngikutin cara saya, tapi kan cara saya yang kemarin kan di Kalun B. Sekarang kan beda, sekarang di Cungkuan O. Iya. Jadi kalau kamu sudah kehilangan paspor, setelah diputuskan sidang, loh bagaimana Miss, nggak punya paspor, apakah bisa pulang? Ya nggak bisa pulang. Karena itu punya kertas 1 lagi, nanti tak anterin di KJRI. Buat paspor sementara. Setelah kamu punya paspor sementara, kamu kasihkan lagi ke polisi. Setelah itu sama polisi disuruh beli tiket. Nah, selesai dah urusan kalau kayak gitu. Iya, Miss. Sudah ya? Iya, Miss. Terima kasih banyak ya, Miss ya. Siap. Ya udah nomormu tak simpan ya, Ndok ya. Aku sudah tahu siapa kamu sekarang. Tak tulis. Nggak usah nangis, nggak apa-apa. Terima kasih. Oh, saya baru tahu ini kalau dikontenin aja, tapi nggak ada solusinya ya. Saya nggak tahu ya, karena selama ini saya fokus pada siapa yang telepon saya. Jadi saya hanya fokus dengan orang-orang yang telepon saya. Saya nggak pernah tahu di luar sana seperti apa hiruk pikuknya di luar. Saya nggak tahu nih. Paspor jalan kayak aku di waktu kaburan betul. Jadi
Memang seperti itu ya teman-teman ya. Waktu saya ada di Kalun B itu banyak yang ngikutin cara saya, cuman kan kebetulan sudah pindah ke Cuan O juga nih. Saya belum buat konten yang khusus buat itu. Jadi buat teman-teman, ternyata di Hong Kong banyak yang ngontenin ya. Saya kira yang buat ngonten itu saya aja. Jadi sampai nangis mbaknya. Aduh, ya itulah ceritanya kalau kaburan. Saya tidak akan menghakimi kalian yang kaburan karena bukan hak dan wewenang saya untuk menghakimi kalian. Saya hanya memberikan informasi dan solusi yang menurut pendapat saya benar. Tapi benar buat saya belum tentu benar buat orang lain. Nah, disinilah saya selalu katakan bahwa kenapa sih saya bisa memberikan solusi ini? Kenapa? Nah, karena saya sendiri datang dan praktek, Mbak. Saya sendiri datang dan praktek. Jadi bukan katanya. Jadi kenapa kalau teman-teman yang lain saya minta maaf ya. Karena kalian pinternya di media sosial saja. Saat di lapangan kalian nggak mau turun. Jadi kita harus benar-benar turun. Jadi saya benar-benar turun sampai ke bawah. Saya nggak cuma ngonten aja. Saya langsung turun ke bawah seperti apa dan bagaimana walaupun panas jetar berbahana, walaupun saya dimarah-marahin sama petugas, saya ikut. Ceruput-ceruput gitu, ikut kemanapun jalannya itu. Jadi bukan katanya. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa saya itu tidak mau katanya, saya praktek langsung. Dan banyak orang yang ngetawain saya sekarang jadi apa itu jadi apa ya? Gimmick gitu ya. Di luar sana menirukan gaya-gaya style saya. Saya juga heran ini. Ada-ada saja ya. Padahal untuk prakteknya di Hong Kong ini tidak mudah. Benar nggak? Jadi saat saya menceritakan sesuatu itu gaya saya diikutin oleh orang-orang tertentu. Jadi saya cuma ketawa, halo. Jangan fokus sama saya, fokuslah sama masalah yang ada. Bantu mereka dengan cara kalian. Saya tidak pernah mengkritisi kalian. Benar nggak? Saya tidak pernah mengkritisi kalian. Kalian mau teori saja, kalian mau praktek saja. Jalankan jalan kalian, saya jalankan jalan saya. Enak kan? Kan nggak sulit kan? Kalian melakukan yang menurut kalian baik, dan saya melakukan menurut saya baik. Nggak usah ngomong saya keluar-keluar saja. Di prakteknya kan kita perlu. Hah? Jadi, kalau kalian pintar di teori, tapi di praktek nggak ada, itu namanya kosong. Benar nggak sih? Jadi kita harus teori dan praktek. Saya juga harus perlu belajar teori. Karena saya melakukannya gujlak-gujluk aja. Saya itu sebenarnya apakah benar? Enggak juga. Miss Yuni enggak benar. Miss Yuni juga salah. Miss Yuni harus tahu teori. Benar nggak sih? Koko apa mami loso ya? Mami loso ya. Jadi percuma kalau kita cuma teori saja. Nggak ada prakteknya. Benar nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman nih, aturan-aturan harus ditaati juga. Nah, kalau kalian jadi kaburan, ya jadinya ribet. Sampai ibunda kalian meninggal dunia pun kalian tidak bisa untuk menemuinya di hari terakhirnya. Benar nggak? Jadi buat teman-teman nih, sekali lagi, semangat buat yang ada di luar sana, yang overstay, khususnya yang pingin pulang Indonesia, nggak apa-apa kok, kalian datang ke sini. Kalian boleh berbicara dengan saya. Kalian boleh bercerita sama saya. Dan pulanglah, kasihan ibumu. Mami, kok tiso ya, pinto? Halo, halo.